warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Lab Fisika. Perkenalkan, nama saya Hermita Safitriani. Saya Nurlinda Yusli, selaku asisten pada percobaan hukum Kirchhoff. Nah, teman-teman, pada percobaan hukum Kirchhoff ini kita mempunyai 4 tujuan percobaan, yaitu yang pertama adalah mampu membuktikan hukum Kirchhoff 1 dan hukum Kirchhoff 2 dalam suatu rangkaian seri dan paralel. Kemudian yang kedua yaitu mampu mengetahui pengaruh hambatan pada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang ketiga yaitu mampu memahami perbedaan mendasar antara rangkaian seri dan paralel. Kemudian yang keempat yaitu terampil dalam melakukan pengukuran arus dan tegangan pada rangkaian seri, paralel, dan gabungan. Hukum Kirchhoff ini pertama kali dikemukakan oleh Gustav Robert Kirchhoff yang terdiri atas 2 hukum, yaitu yang pertama adalah hukum Kirchhoff 1 yang berbunyi jumlah kuat arus yang masuk melalui suatu titik percabangan dalam suatu rangkaian listrik itu sama nilainya dengan jumlah kuat arus yang keluar dari suatu titik percabangan. Kemudian hukum Kirchhoff 2 yang berbunyi jumlah beda potensial dalam suatu rangkaian tertutup itu harus sama dengan 0. Nah, pada hukum Kirchhoff ini, pada percobaan hukum Kirchhoff ini ada 2 rangkaian, ada 2 jenis rangkaian. Yang pertama yaitu rangkaian seri dan yang kedua yaitu rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri ini merupakan rangkaian listrik yang disusun secara berurutan atau berderet pada komponennya. Nah, yang kedua yaitu rangkaian paralel yang mana rangkaiannya disusun secara bercabang. Baik, pada percobaan hukum Kirchhoff ini terdapat beberapa alat dan bahan dengan fungsinya masing-masing. Yaitu yang pertama di sini ada power supply atau catu daya yang berfungsi sebagai sumber tegangan. Dalam power supply ini include dengan saklar untuk menghidupkan atau mematikan power supply. Nah, dalam power supply ini di sini terdapat pengaturan tegangan. Kita bisa atur tegangan dari tegangan 3, 6, 9, dan 12. Di sini ada soket positif dan negatif. Selanjutnya yaitu hambatan atau resistor dengan nilai yang berbeda-beda. Di sini dinamakan dengan resistor batu, bentuk batu seperti ini. Di sini dinamakan resistor cincin dengan warna yang berbeda-beda dan nilai yang berbeda-beda. Ini berfungsi sebagai penstabil arus dan tegangan dalam suatu rangkaian. Selanjutnya, di sini ada amperemeter yang berfungsi untuk mengukur kuat arus. Nah, di amperemeter ini terdapat batas ukur yaitu 0,6 ampere dan 3 ampere. Nah, di sini ada jumlah skala yang digunakan untuk mengukur NST. Selanjutnya yaitu basic meter. Di sini basic meter ini fungsinya ada 2, yaitu untuk sebagai voltmeter dan amperemeter. Nah, di sini kita memfungsikan basic meter sebagai voltmeter untuk mengukur kuat tegangan. Nah, pada voltmeter ini terdapat juga beberapa batas ukur yang yaitu 50 volt, 10 volt, 1 volt, dan 100 milivolt. Nah, yang terakhir di sini ada kabel penghubung yang berfungsi untuk menghubungkan rangkaian listrik. Prosedur kerja pada percobaan ini yang pertama adalah mengukur kuat arus dalam rangkaian seri. Yaitu yang pertama adalah menghubungkan dari power supply bersisi positif menuju ke R1. Di situ dapat dilihat pada gambar rangkaian yang tertera pada buku panduan. Sambungkan ke R1. Di R1 atau hambatan 1 kita menggunakan nilai 20 ohm. Nilai 20 ohm. Nah, kemudian dari R1 kita sambungkan ke R2. Kita pakai nilai R2-nya yaitu 22 ohm. Nah, selanjutnya dari R2 atau hambatan kedua kita sambungkan menuju ke R3 dengan nilai 100 ohm. Dari R2 kita sambungkan menggunakan kabel penghubung menuju ke R3. Nah, selanjutnya dari R3 menuju kembali ke power supply bersisi negatif. Nah, ini disebut dengan rangkaian dasar, yaitu belum dihubungkan ke amperemeter ataupun voltmeter. Nah, selanjutnya pada tabel pengamatan kita menghitung
kuat arus di I1, I2, dan I3 dengan menggunakan nilai sumber tegangan yaitu 6 dan 9. Pertama, setelah rangkaian disusun menjadi rangkaian dasar, kita menghitung kuat arus di I1 dengan cara menghubungkan amperemeter ke R1 atau hambatan 1 dengan cara menyambungkan dari power supply menuju ke amperemeter. Selanjutnya dari resistor pertama menuju ke batas ukur. Di sini kita menggunakan batas ukur 3 ampere. Nah, kemudian kita atur sumber tegangan menjadi 6 volt. Jadi 6 volt. Kemudian kita nyalakan saklarnya. Sebelum menghasilkan nilai kuat arus di I1, terlebih dahulu kita menghitung nilai NST pada amperemeter. Nah, NST yang kita gunakan memiliki jumlah skala. Kita pakai skala di sini ada skala bawah 0,6 dan skala atas 3. Di sini kita pakai skala atas yaitu skala 3. Jadi nilai setiap jarum penunjuk atau nilai setiap satu skala itu bernilai 0,1 ampere. Nah, kemudian kita menggunakan batas ukur 3 ampere. Cara menghitung NST pada amperemeter yaitu batas ukur dibagi dengan jumlah skala. Berarti 3 ampere dibagi dengan jumlah skala yaitu 3, yaitu sama dengan 1 ampere. Jadi NST amperemeter yang kita gunakan sebesar 1 ampere. Nah, ketika pada percobaan yang dilakukan terdapat penunjukan skala misalnya di skala 3, berarti bernilai 0,3. Karena kita pakai skala atas. Nah, nilai 0,3 ini kita kalikan dengan NST amperemeter yaitu 1 ampere. Berarti hasil pengukuran untuk I1 yaitu 0,3 ampere. Itu akan kita masukkan ke tabel pengamatan untuk nilai I1. Begitupun dengan I2 dan I3 kita sambungkan. Kita pertama kembalikan ke rangkaian dasar terlebih dahulu. Kita cabut lagi. Kemudian untuk menghitung nilai I2 kita sambungkan dari I2 ke amperemeter. Kita pakai batas ukur sama 3 ampere. Kemudian kita nyalakan saklarnya dan akan muncul penunjukan skala pada amperemeter. Dengan cara menghitungnya sama yaitu jumlah skalanya atau penunjukan skalanya dikali dengan NST amperemeter. Selanjutnya untuk menghitung I3 itu sama. Pertama kita kembalikan rangkaian ke rangkaian dasar. Selanjutnya dari R3 kita sambungkan menuju ke amperemeter. Itu pun sama cara menghitung arusnya dengan yang R1 dan R2 atau I2 dan I1, yaitu penunjukan skala dikali dengan NST amperemeter. Selanjutnya yaitu pengukuran tegangan. Nah, di sini kan ada 3 tegangan yang akan kita hitung. Di R1, tegangan di R1, misalnya kita hubungkan dari hambatan ke voltmeter. Kemudian di sini kita menggunakan jumlah skala bawah yaitu jumlah skalanya 100 dan batas ukur yaitu 100 mV. Nah, ini kita gunakan untuk menghitung NST-nya yaitu 100 per 100 yaitu 1 mV yang kemudian kita konversikan ke volt. Nah, nilai satu skala di sini bernilai 2. Jadi jika penunjukannya menunjukkan ke skala 3, maka nilainya yaitu 6 dan kemudian dikalikan dengan NST. Jadi misalnya pada tegangan pertama penunjukan skalanya yaitu 3 yang bernilai 6, kemudian dikalikan dengan NST yaitu 1 mV, yaitu berarti hasilnya 6 mV, kemudian dikonversikan ke volt.
Nah, kemudian begitupun dengan pengukuran tegangan pada R2 dan R3, tinggal kita sambungkan dari R2 ke voltmeter dan R3 ke voltmeter. Ini sama halnya dengan penggunaan sumber tegangan 6 dan 9 untuk pengukuran V1, V2, dan V3.